Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Doni akan menyampaikan sedikit materi tentang magnet. Untuk materi magnet ini, yang kita bahas pertama adalah asal-usul magnet. Magnet itu berdasarkan asalnya ya, ada dua jenis, magnet alam. Pertama kali ditemukan di tahun 6500 sebelum Masehi di Yunani ya, di provinsi Magnesia. Batu ini memiliki sifat khas yaitu dapat menarik benda magnetis, besi, baja, seng. Ini adalah penemu magnet. Kemudian bentuk magnet, ada magnet batang, kemudian magnet silinder, ada magnet jarum, ada magnet U seperti tapal kuda di sini, dan magnet lingkaran. Untuk bahan-bahan magnet berdasarkan kemagnetannya, benda digolongkan menjadi tiga. Ada bahan magnetik ferromagnetik, dapat ditarik kuat oleh magnet. Ferromagnetik di sini besi, baja, seng. Pak Doni menyebutnya babaseng, besi, baja, seng. Kemudian ada yang non magnetik, ada dua di sini. Paramagnetik, bahan yang tidak dapat ditarik atau ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah aluminium yang logam. Kemudian ada kayu. Sebenarnya banyak untuk bahan yang non logam, banyak untuk bahan yang logam di sini. Contohnya adalah aluminium, kemudian kuningan atau tembaga, ya. Kemudian untuk yang paramagnetik, yang non logam bisa kayu, kaca, kertas, kain, dan lain-lain. Untuk dia magnetik, bahan yang ditolak oleh magnet, contohnya adalah emas. Sebenarnya emas ini adalah contoh benda yang ditolak oleh magnet. Kemudian untuk bagian magnet, ada kutub, ada sumbu. Nah, kutub ini yang ujung. Biasanya kutub ini memiliki gaya magnet paling kuat. Ingat, mempunyai gaya magnet paling kuat itu terletak di kutub, termasuk di bumi. Kutub bumi itu gaya magnetnya besar. Ada kutub utara, kutub selatan. Nah, ini kutub magnet ya, di ujung-ujungnya mempunyai dua kutub, kutub utara dan selatan. Kutub utara adalah kutub magnet yang menghadap ke utara ketika magnet dapat bergerak bebas. Sedangkan kutub selatan, kutub magnet yang menghadap selatan ketika dapat bergerak bebas. Bisa kita lihat di sini. Nah, untuk teori magnet sendiri, jika satu magnet batang kita potong, kita akan mendapatkan dua ya, dari satu magnet, misalnya ini ya, satu magnet di sini ada dua kutub. Nah, ketika kita potong jadi dua, maka akan menjadi 4 kutub magnet. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah teori. Jika kita potong dua, akan menjadi 4 kutub. Nah, potongan tersebut, jika potongan tersebut kita satukan, akan menjadi tolak menolak karena senama. Kemudian cara membuat magnet ada beberapa ya. Yang pertama adalah digosok dengan magnet. Jadi magnet batang, magnet alami kita gosokkan dengan besi. Digosokkan searah berulang-ulang. Nah, itu akan menjadi magnet besi yang digosok tadi. Kemudian dengan cara yang kedua yaitu induksi. Diinduksi. Jadi magnet kita tempelkan dengan besi. Nah, besi yang ditempeli magnet tersebut akan berubah sifatnya menjadi magnet.
bisa menarik benda magnetis. Yang ketiga adalah dengan menggunakan arus DC atau menggunakan listrik di sini. Contohnya bisa dengan baterai. Ini adalah dengan cara digosok searah ya. Digosok dengan magnet, maka besi yang bawah ini akan berubah menjadi magnet. Nah, sifatnya adalah yang bawah ya, magnet buatan di sini adalah sementara. Bisa hilang sifat magnetnya. Tapi yang alami tidak akan hilang sifat magnetnya. Ini dengan induksi ya. Ini magnet yang atas ini magnet alami, didekatkan dengan besi, maka yang bawah ini akan menarik besi tersebut. Kemudian dialiri dengan listrik atau dengan baterai, maka dia akan menjadi magnet elektromagnetis namanya. Contohnya adalah baterai, kemudian ada paku, kemudian pakunya dililit dengan kawat, kemudian disalurkan ke baterai, maka paku tersebut akan berubah sifatnya menjadi magnetis. Jika ingin menambah untuk yang elektromagnetik di sini, jika ingin memperbesar itu bisa, maka baterainya dibuat kuat, maka magnetnya semakin kuat. Semakin banyak lilitan, semakin kuat sifat magnetnya juga. Nah, untuk menghilangkan sifat magnet dengan cara dipukul-pukul itu bisa. Kemudian dipanaskan, misalkan magnet buatan besi tadi dipanaskan. Kemudian dibanting-banting, itu juga bisa menghilangkan sifat magnet. Kemudian di sekitar berada di sekitar arus listrik atau arus bolak-balik, itu akan menghilangkan sifat magnet yang elektromagnetis tersebut. Ini ya, ini adalah daerah magnet, medan magnet. Jika kita lihat yang bawah ini, utara dengan utara akan tolak menolak, utara dengan selatan akan tarik menarik. Daerah sendiri magnet yang masih dipengaruhi magnet namanya adalah medan magnet. Contoh alat sehari-hari ya yang menggunakan magnet, ada bel listrik menggunakan magnet, pesawat telepon itu juga menggunakan magnet, termasuk pengait pintu kulkas itu juga menggunakan magnet. Hiasan di kulkas yang menempel itu juga menggunakan magnet. Ini kita simak contoh video ya. Untuk eskavator magnet. Nah, waktu menarik, saklarnya menyambung, ini elektromagnetik. Kemudian alirannya diputus, maka sifat magnetnya juga akan putus. Nah, ini bersifat sementara. Nah, bisa kita lihat di sini. Eskavator magnet ya. Jika benda magnetis akan dapat ditarik, jika non magnetis tidak akan ditarik. Biasanya bisa kita lihat di sini biasanya besi, nikel, baja, seng itu bisa ditarik. Jika aluminium, kuningan atau tembaga tidak akan dapat ditarik oleh magnet tersebut. Demikian ya yang bisa Pak Doni sampaikan untuk materi magnet, kurang lebihnya mohon maaf.
Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.